Personal branding itu penting. Kalau kamu nggak punya personal branding, gimana caranya bertahan di media sosial? Oke, sekarang kalau kamu pernah membaca konten ini yang modelnya seperti itu, atau mungkin pernah menonton video vlog dan lain-lain yang ngomongin soal personal branding dan ngomong penting banget, saya setuju. Terus mungkin akan ada pertanyaan nih di podcast kali ini. Loh Kak Revi, saya kan bukan seorang content creator, saya cuma seorang ibu rumah tangga. Loh Kak Revi, saya kan cuma karyawan kantoran. Atau, loh Kak, saya kan cuma seorang ghostwriter atau pekerja freelance yang nggak butuh-butuh amat gitu ya. Karena saya udah punya klien tetap dan saya udah ikut agency. Jadi personal branding nggak penting. Nah, oke. Sekarang kita kalau ngomongin personal branding ya, pasti di bayangan kita adalah, oke, seseorang kreator yang punya misi atau punya niche tertentu. Lalu mereka punya skill atau whatever it is, mereka ingin showing the skill atau menunjukkan proses belajar gitu kan di media sosial. Karena ada juga orang-orang yang belum punya skillnya, tapi mereka menunjukkan proses belajarnya. Contohnya orang yang suka baca buku, nge-review kan, atau seorang yang belajar bahasa gitu. Mereka menceritakan day to day atau week to week proses mereka belajar bahasa. Itu banyak banget sekarang di medsos, terutama di Instagram. Berarti nggak perlu dong personal branding kalau kamu tidak punya tujuan atau goal seperti itu. Kalau kamu cuma berpikir personal branding itu just in the social media, berarti pemahamanmu masih belum luas. Padahal namanya personal branding itu kan istilahnya adalah bagaimana image atau personamu itu dikenang orang lain. Gak ada hubungannya sama media sosial. Media sosial itu hanyalah media supaya personal brandingmu lebih dikenal. Lalu, maksudnya apa nih? Misalnya, kamu adalah seorang ibu. Kamu pengen dong diingat sama anak-anakmu sebagai seorang ibu yang cerdas, yang tegas, punya boundaries gitu kan. Akhirnya apa? Anak-anakmu akan terbiasa melihat hal-hal seperti itu dan menirunya. Personal brandingmu terbentuk. Lalu dalam ruang lingkup masyarakat, kamu dikenal sebagai seorang ibu yang punya dedikasi. Mungkin kamu juga dikenal sebagai orang yang tua yang disiplin dan bisa membawa anak-anakmu menjadi orang yang sangat berkualitas. Terbentuk dong personal branding. Beda halnya kalau kamu misalnya ikut arisan, hobinya menggosip, kemudian tidak fokus sama pendidikan keluarga, fokusnya cuma shopping mulu. Yang terlihat di mata orang lain, yang teringat di benak orang lain apa dong akhirnya? Ya personal branding seorang ibu yang hedonis, yang cuma suka buang-buang duit sama suka menggosip. Itu yang akhirnya tertera di benak orang lain dan bahkan mungkin di benak keluargamu sendiri. Makanya kenapa saya membuat judul penting banget semua orang membangun personal branding yang sesuai agar mereka bisa dikenal dengan positif ya tentunya, bukannya negatif. Karena setiap orang bisa punya personal branding tanpa mereka sadari. Karena terbiasa melakukan hal-hal yang autopilot. Dengan personal branding yang kece di dunia nyata, kamu akan mudah mendapatkan kesempatan atau dinotis oleh orang-orang yang mau membangun hubungan denganmu. Kita nggak ngomongin relationship, kita ngomonginnya dalam ruang lingkup sederhana aja, pekerjaan, atau dalam ranah komunitas. Jujur aja ya, saya adalah orang yang jarang gitu bikin konten. Nggak setiap hari saya bikin carousel di Instagram atau bikin utas di Threads. Tapi alhamdulillahnya saya bisa menemukan long term client dan juga punya klien-klien privat. Dari mana dong? Ya dari personal branding, dari apa yang saya tulis di blog, apa yang saya tulis di story. Dan itu pun nggak setiap hari ya saya bikin story yang intinya membahas sebuah topik kayak gitu. Tapi they know about me. Setiap kali, misalnya saya ketemu teman-teman di dunia nyata, yaitu yang saya tunjukkan adalah personal branding. Saya ingin diingat sebagai orang yang ceria, positif misalnya. Tentunya sebelum itu saya udah berusaha untuk membenahi diri saya. Kalau saya ada orang yang bitter atau pahit, ya saya nggak mau gitu ya menularkan kepahitan itu ke orang lain gitu.
baik di dunia nyata maupun di medsos. Jadi, keputusan untuk kamu menunjukkan dirimu, karaktermu ke orang lain, itu juga bentuk sebagai sebuah proses personal branding. Jadi, kamu harus sadar, pilih persona yang memang bagus buatmu. Kalau kamu merasa aku ingin dikenal sebagai orang yang rajin, tapi ternyata aku masih suka mager, ya berarti kamu punya PR. You should fix yourself. Kita akhirnya fokuskan untuk membenahi diri. Apa yang merasa kurang? Kalau kamu nggak tahu dan kamu merasa nggak pasti, coba deh tanya ke orang-orang terdekatmu. Mereka mengingatmu sebagai siapa dan seperti apa. Kalau mereka sering bilang, oh kamu masih suka marah-marah, kamu masih suka ngeluh, terima dengan lapang dada. Karena orang-orang terdekat inilah yang paling jujur menilaimu. Dan akhirnya setelah kamu tahu, oh ternyata aku masih punya manajemen emosi yang buruk ya. Brandingku di mata orang lain itu ternyata masih kayak gini. Terima aja, karena masih ada branding gap gitu. Kamu ingin dikenal sebagai orang yang lemah lembut, ternyata di kenyataannya kamu cerewet. Dan kamu hobinya meledak-ledak, cuma ke-trigger sedikit. Mungkin kamu butuh bantuan ke expert karena kamu masih punya subuh pendek, atau kamu eh, ada masalah stres yang berlebih hingga kamu butuh istirahat. Nah, akhirnya fokusnya ke diri sendiri kan. Setelah kamu tahu kalau kamu ingin membangun persona tertentu. Jadi teman-teman pendengar podcast, penting banget untuk membangun personal branding. Tidak hanya soal membuat konten, tapi bagaimana caranya kamu diingat orang lain. Semoga podcast kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di podcast berikutnya.